Saya secara pribadi tentunya sangat amat merasa dikriminalisasi. Banyak dokumen-dokumen siluman lah yang masuk di dalam proses pemeriksaan itu yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saya karena tidak ada nama saya, nggak ada apapun juga. Banyak tanda tangan saya yang ternyata bentuknya stempel, Pak. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan belum menghitung ada tidaknya kerugian negara, tetapi jaksa sudah lebih dahulu menetapkan tersangka, baru mau menghitung meminta kepada BPKP. Beliau langsung ditetapkan tersangka berturut-turut 2 kali. Oh, kita ini jaksa paling berkuasa. Kami jaksa tidak perlu mematuhi putusan perdata. Kami juga tidak perlu terlibat dalam seluruh gugatan perdata yang berjalan. Kami ini pokoknya paling berkuasa. Kalau yang berusaha menggugat mengganggu penyidikan kena pasal 21. Apa yang kami sampaikan ini dapat dipertanggungjawabkan dan benar. Oke. Dan kalau memang ada pihak-pihak yang merasa nggak melakukan dengan itu, datang kemari, kita duduk di sini bareng. 3, 2, 1, close the order. Oke. Kembali lagi bersama saya Surya Utama Sip, ya, Sarjana Ilmu Politik di The Real Rumah Uya. Bersama Pak Kamarudin Simanjuntak dan juga Mas Agus Hartono, ya. Ya, ini adalah klien Mas Agus, Bang ya, Bang Kamarudin. Ya. Ya, yang sekarang sudah jadi tersangka ya. Sudah 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut. Korupsi. Katanya. Oke, padahal katanya hartanya justru Saya korban kok, harta saya masih di situ. harta disita, kehilangan harta. Saya ditipu, sudah ada putusan yang mengatakan saya tidak salah, saya korban pengadilan, tahu-tahu saya jadi tersangka Sama jaksa. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Oke. Gitu. Ini aneh nih. Coba kronologinya bagaimana? Jadi kronologinya yang saya dapat ya, baik Ya. dari keterangan beliau maupun berdasarkan bukti yang saya pelajari ya. Ada satu perusahaan mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit ke salah satu bank BUMN, namanya Bank Mandiri. Bank pemerintah. Bank berarti. pemerintah. Iya. Beliau ini menyerahkan 22 bidang Sebagai tanah Jaminan. dan bangunan bersertifikat sebagai jaminan. apa? Karena pemilik Jadi perusahaan? beliau ini sebagai apalis atau penjamin Penjamin. di dalam perusahaan itu, menjamin hutangnya perusahaan itu kepada bank. Jadi perusahaan sebagai debitur, bank sebagai kreditur, dia sebagai apalis. Apalis atau penjamin. Ya. Oke. Nah, Pertanyaan dulu sebelum lanjut nih, Bang. Kenapa dia menjaminkan? Apakah dia pemilik perusahaan, pemegang saham, atau pemegang apa? saham. Ya, pemegang saham. Pemegang saham. Iya. Satu-satunya? Salah satu pemegang saham. Mayoritas? Mayoritas ya. Mayoritas. pada waktu itu. Oke. Akhirnya ada dijaminkan tuh Iya. 22 bidang tanah. Nah, Yes. artinya Terus? jaminan ini bukan aset perusahaan, tapi ya aset pribadi. Oke, ini nggak apa-apa ya Bang. Saya potong-potong bukan karena yang potong, cuma pengen memperjelas. Oke. Betul. Karena ini talk show bukan acara curhat. Betul. Kan orang bilang, Uya kok suka nanya-nanya di tengah sih, ini justru untuk memperjelas. Karena kalau acara curhat ya hostnya tinggal minta aja dengar, nggak ngerti apa-apa. Tapi Justru kadang- biar orang ngerti gitu. Tapi kadang pemirsa itu dia marah kalau dipotong. Iya. Saya pernah diwawancara Iya, salah iya, satu iya. wanita cantik karena dipotong-potong. Wah, ini grupnya sana katanya kan Oh gitu. iya, padahal kalau saya ingin Padahal memperjelas. karena dia dikasih daftar pertanyaan harus cepat-cepat kan gitu. Ya, kalau saya enggak Bang, saya enggak ada dasar pertanyaan, cuma ingin memperjelas supaya jelas ya posisinya. Siap. Nah, Oke, terus, Bang. lanjut. jadi maka setelah melalui mekanisme yang sangat panjang, Iya. bank juga menurunkan tim appraisal Oke. untuk menilai pinjaman dan aset yang dijadikan kolateral atau objek jaminan. Pada akhirnya ditentukanlah akad kredit, dibuat perjanjian pinjam meminjam, Oke. fasilitas kredit kan begitu, di mana bank sebagai kreditur, beliau sebagai apalis, perusahaan sebagai debitur. Dalam perjalanannya perusahaan ini dijual oleh beliau, sahamnya. Jadi sudah bukan pemegang saham lagi. Nah, Bukan lagi. Bukan pada waktu itu. Bukan lagi pengurus, bukan lagi pemegang saham. Pemegang saham. Tetapi 22 bidang ini tetap melekat sebagai jaminan Karena hutang belum selesai. karena hutangnya perusahaan belum selesai kan Oke. begitu. Nah. Kemudian pengurus yang baru dan atau pemegang saham yang baru juga masih melakukan pinjaman lagi dengan pihak ketiga lainnya, termasuk ke supplier. Pinjaman baru. Utang Ada hutang lah kan utang gitu ya. dagang lah, Oke, hutang. hutang dagang. Mungkin dia atau salah kelola atau bagaimana, salah satu krediturnya tidak dibayar Macet. atau belum dibayar atau macet. Maka krediturnya ini memohon pilot
Oh, jadi dipilotkan? Dipilotkanlah perusahaan ini. Nah, sedangkan dia kan tidak di situ lagi kan? Nah, Lah, jadi jaminannya Ya, maka bisa disita jaminannya itu semua disita oleh kurator. kurator. Oke. Maka yang berkuasa kepada budel kepemilikan kurator, Iya, pasti. disertai dengan ada hakim pengawas dari pengadilan. Pengadilan. Kemudian berarti dia menjadi korban. Kenapa korban? Karena 22 bidang punya dia, tanah dan bangunan bersertifikat menjadi ikut tersita di situ oleh kurator atau dikuasai oleh kurator. Akibat dari hutang-hutang atau tagihan Atau yang salah macet urus dari perusahaan yang baru setelah dia keluar. setelah dia keluar dari Ya, situ. Nah, Oke. kemudian dia menemukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh direktur yang baru atau pengurus yang baru atau pemegang perusahaan yang baru. Oke. Ternyata dia menggunakan identitas palsu. Oke. Kemudian menyalahgunakan beberapa hal dalam hal keuangan juga. Nah, maka beliau memproses direktur yang baru ini. Iya, iya. Maka dia oleh pengadilan dinyatakan dia bersalah. Oke. Gugatan beliau dikabulkan. Maka pengadilan menyatakan bahwa beliau ini korban, dia tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata. Data. Di daftar urutan amar putusan itu di poin 4 dia tidak bisa dipidana maupun perdata karena Inkrah dia nih. Ingkrah. Inkrah. Ingkrah ini. Oke. inkrah. Oke. Nah, kemudian di poin 5 dikatakan bahwa semua aparatur penegak hukum, Mhm. yaitu yang Iya. dimaksud aparatur penegak hukum itu catur rasa Iya, penegak hukum, iya, iya. polisi, jaksa, hakim dan advokat harus termasuk kurator harus patuh kepada putusan itu. Ya karena putusannya udah Sudah inkrah, Selesai, Inkrah, Nah, selesai, ya. bahwa dia tidak boleh dipidana kan begitu. pidana ataupun Atau perdata. perdata. Dua-duanya. Nah, Karena otomatis. korban semua. Oke. Baik. Kemudian diduga karena ada COVID-19, kurator tidak berhasil menjual aset-aset ini Nggak ada yang atau beli. budil kebalik ini, atau mungkin karena ekonomi lagi susah Daya atau beli tidak ada turun. yang beli, Oh. daya beli masyarakat turun, Yes. sehingga ini hanya dikuasai kurator tapi tidak berhasil dijual atau dialihkan atau diuangkan, tidak berhasil dilelang kan begitu. Maka ada pihak ketiga lain mungkin tidak sabar atau punya kepentingan lain membuat ini menjadi laporan tindak pidana korupsi. Tipikor. Tipikor Tipikor. dilapor ke Jaksa Agung. Oke. Nah, dari Kejaksaan Agung turun tim sus, Ya. tindak pidana khusus. Mungkin mereka tidak menemukan unsur tindak pidananya, dilimpah ke Jawa Tengah, Kejati. 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 Oke. Nah, lalu oleh Kejati dibentuk tim tindak pidana korupsi dari tindak pidana khusus atau Pitsus. Dia belum pernah dimintai keterangan tentang duduk perkara ini. Belum pernah dipanggil? Pernah dipanggil Hanya sebagai periksa saksi, identitas. tapi identitas dan hanya umum-umum saja. Kapan mendirikan PT, kapan itu. Tapi Iya. terkait perbuatan melawan hukum yang mana itu saya nggak pernah Belum ada. pernah dikasih Bahkan tahu. dia bertanya apa perbuatan saya yang salah sehingga saya tersangka atau dimintai keterangan, tak ada. Nanti kamu akan tahu sendiri. Kurang lebih begitulah. Aneh dong. Iya, harusnya kan dikasih tahu apa perbuatan yang melawan hukum kan begitu. Iya, Nah, iya. kemudian juga tidak ditanya mengenai keberadaan 22 bidang tanah dan bangunan bersertifikat ini yang Iya. sudah status kepailitan ini Dan belum laku dijual dan juga. belum laku dijual kurator. Sama Nah, kurator. Iya. maka beliau langsung ditetapkan tersangka berturut-turut 2 kali Oh, dua kali. 2 kali tersangka Iya. dalam 1 tahun ini, Bersamaan Maka- lagi ini, bersamaan. hampir bersamaan. Maka karena dia tidak terima, dia oleh temannya dibawa ke kantor Iya. oleh perwira tinggi yang tidak bisa berbuat apa-apa menolong dia, dibawa ini karena dia merasakan dia korban, minta tolong kepada saya, Iya. maka saya bantu. Saya dengar keterangannya, kemudian saya baca putusan pengadilannya, saya lihat bukti-buktinya, benar juga dia ada 22 bidang Iya. tanah dan bangunan bersertifikat. Harusnya ini kan dijual dulu dong oleh kurator supaya para kreditur bisa dibayar. Dan bisa tahu kerugi apa enggak gitu kan? Supaya tahu rugi tadi, supaya Iya. tahu juga dia masih ada yang bisa kembali nggak kepada dia dari Iya. objek jaminan ini kan Kalau ada begitu. lebih ya kan? Karena Iya. ketika dia minjam, yang dipinjam oleh perusahaan jauh lebih kecil daripada Nilai jaminan. nilai jaminan Oh, yang, nilai yang hutangnya menjadi di bawah, Di bawah. jauh di bawah nilai jaminannya. nilai kolateral kan Iya. begitu. Nah, kemudian jaksa ini mengatakan saya yang berwenang atau kami yang berwenang. Dari Kejati nih. Ya. Dibanding pengadilan, padahal putusan pengadilan mengatakan tidak bisa dia dipidana ataupun diperdata karena urusan ini. Dan udah ingkrahnya tadi ada urusan hukum. Iya. Kemudian di dalam
perkara kepahilitan, di situ kan ada eksepsi. Dan hakim menolak bahwa hakim mengatakan, hakim pahilid mengatakan dialah yang berwenang. Dengan demikian, dengan hakim kepahilitan mana dia yang berwenang, berarti kan yang lain kan tidak berwenang kan begitu. Iya. Nah, tetapi jaksa mengatakan dia yang lebih berwenang. Tidak mau patuh kepada putusan-putusan ini. Tuh, aneh dong artinya. Iya. Jaksa kan penegak hukum nih, salah satu penegak hukum nih. Caturwangsa penegak hukum salah satu jaksa. Iya. Tapi tidak mau patuh kepada putusan ini. Putusan hukum, ya. Nah, yang menjadi kebimbangan atau kebingungan di masyarakat seperti beliau ini, mau ikut siapa nih? Mau ikut geng mana? Mau Jaksa. ikut geng jaksa kah? Hakim. Mau ikut geng kurator kah? Iya. Atau mau ikut hakim? Iya. Karena di sini kan ada beberapa putusan. Ada putusan perdata umum, ada putusan perbuatan melawan hukum, ada putusan perdata khusus, kepahilitan. Iya. Dan di situ ada hakim pengawas, ada kurator. Iya. Ini masing-masing menjalankan aksinya. Nah, lalu datang lagi jaksa. Timpang tindih dong. Nah, ikut yang mana? Iya. Nah, Ikut yang mana dulu nih kita? ikut yang mana nih? Kemudian ini kan berasal dari perbuatan peristiwa perdata, Ya awalnya. yaitu pinjam meminjam yang disertai dengan perjanjian. Kok bisa berakibat korupsi? Kalau berakibat pahilid masih bisa diterima karena sama-sama perdata. Pahilid itu kan perdata khusus. Tapi kalau menjadi pidana, ini aneh. Apalagi tipikor kan begitu. Nah, kemudian saya periksalah administrasinya. Oke. Administrasi penyelidikan sampai dengan penetapan tersangka. Belum ditetapkan tersangka, sudah melakukan penyitaan. Oh. Padahal objek yang mau disita ini adalah berada di dalam pengawasan hakim. Hakim Harus minta izin dulu dong sama kepahilitan. hakim dong. Harus minta izin dulu. Kan objek pesita dari Karena hakim. objek sita yang lain kan, Yes. yaitu kurator dan sebagainya kan gitu. Betul. Nah, tetapi dia sudah menyita dari bulan Juli, padahal dia belum tersangka. Ya padahal sebenarnya kalau untuk disita harus ada tersangka dulu, baru Betul. berlanjut ke penyitaan ya kan? Dan harus ada SPDP kan gitu ya. Yes. Ibaratnya kalau itu penyidiknya misalnya polisi kan kita harus SPDP kan gitu. Dan Iya. ada penetapan tersangka. Tetapi dia udah disita, objek sitaan penegak hukum lain, tetapi dia baru ditetapkan tersangka tanggal 25 Oktober. 2022. Disitanya bulan Juli. Sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Oh, sulap dong, Pak. Lalu kemudian dia baru mohon penetapan sita Iya. ke pengadilan di 28 28. 28 Oktober. Iya. Dan baru dibaca hakim Iya. tanggal 30. 31. 31 ya? Iya. Nah, 31 itu. Jadi ini dari segi administrasi pun tidak layak. Administrasi penyidikan atau Mendik. Maladministrasi. Maladministrasi juga Yes. gitu loh. Nah, menjadi persoalan begini, nasib bangsa dan negara ini. Kenapa saya bilang menjadi permasalahan nasib bangsa dan negara ini? Maka ke depan ini akan menghambat ekonomi pembangunan. Oh, pastilah. Karena orang akan takut menggunakan Bank. uang dari bank, khususnya bank yang bersifat BUMN atau bank pemerintah. Bisa jadi tersangka. Karena dianggap merugikan. perbuatan perdata bisa menjadi tindak pidana khusus korupsi. Kalau dianggap merugikan negara gitu ya. Ah, padahal sebelum dikucurkan fasilitas kredit ada penilaian, ada appraisal, ada yes. perjanjian dan sebagainya, ada penelitian, ada melibatkan AO dari bagian Iya, analisis iya, keuangan iya, kan iya, begitu. iya, iya. Kenapa akibat hukum katakanlah prestasi menjadi tindak pidana korupsi? Waktu kita kuliah akibat perjanjian hanya 2, prestasi dan wan prestasi. Iya. Tidak pernah kita diajarkan oleh profesor kita akibat perjanjian adalah tindak pidana korupsi. Tidak pernah itu. Ya. Ini menjadi janggal. Nah, kemudian kalau mengelola negara model seperti ini, perang antar geng, ada geng penegak hukum kurator, ada geng penegak hukum jaksa, ada geng penegak hukum advokat, ada geng penegak hukum misalnya polisi, hakim dan sebagainya. Iya. Lalu masyarakat ikut yang mana? Bingung. Karena pasti. semua ini kewenangannya dijamin undang-undang. Iya. Undang-undangnya dibuat oleh presiden bersama-sama dengan DPR atau DPR bersama-sama dengan presiden. Kan gitu. Lalu siapa yang menilai siapa yang lebih berwenang? Ini akan membuat masyarakat tambah bingung. Ya. Apalagi seperti beliau nih, objeknya 22 bidang tanah dan bangunan bersertifikat dikuasai kurator, tapi dari tangan kurator pun bisa diambil lagi oleh jaksa. Iya. Tetapi yang lebih ajaib lagi, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan belum menghitung Iya. ada tidaknya kerugian negara. Tetapi jaksa sudah lebih dahulu menetapkan tersangka, baru mau menghitung meminta kepada BPKP. Padahal salah satu unsur tindak pidana korupsi itu adalah
perbuatannya melawan hukum atau PMH, Iya. dan ada kerugian negara. Iya, Bu. Harus setelah dijual baru kelihatan kan rugi apa ada selisih gitu kan? Betul. Iya. Harusnya objek ini dinilai dulu. Iya. Kalau kita pakai penilaian appraisal yang katakanlah 5-7 tahun yang lalu, Di atas, ya kan? Kalau kita bicara tentang tanah, biasanya dia capital gain. Iya, pasti Tanahnya ada. bertambah Iya, nilainya. Iya. Secara Kemudian value. dari atasnya bisa mendapatkan dividen, kan begitu. Kalau Betul. teori investasi kan begitu. Betul. Hampir jarang kita dengar Tanah tanahnya turun. Iya. Tetapi tanah biasanya naik di harganya. Misalnya saya pernah membeli tanah, misalnya katakanlah cuma 30 juta. Sistem borongan 25 hektar, karena di situ tiba-tiba ada pembangunan yang sangat spektakuler. Tiba-tiba nilainya sudah 50 M. Iya. Dalam tempo 20 tahun, kan begitu. Iya. Lah ini sudah sekitar 5-7 6 tahun ya, tahun, 6 ya, tahun ya. 6 tahun, 7 tahun. Kenapa Dinyatakan menurut belum- jaksa ada kerugian negara? Harusnya kan bertambah nilai daripada kolateral ini, kan begitu. Dan pada saat awal juga appraisal itu di atas Sudah nilai di hutangnya atas. kan? Betul, Iya. jauh melampaui. Nah, Iya. nah kemudian supaya ada kepastian hukum, saya bersama teman-teman pasca diminta tolong mengajukan gugatan pra peradilan. Prapit. Prapit. Nah, harusnya jaksa sebagai penyidik menghormati ini. Karena ini kan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Pasti. Tetapi ketika kita sudah ajukan pra peradilan, dia tidak sabar. Langsung dilayangkan lagi panggilan kedua. Jadi sekarang ini terpanggil untuk yang kedua kali sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Jadi kayak balap-balapan. Balap-balapan. Duluan kan gitu mana ya. nih ya? Padahal dari pengadilan sudah datang rilas panggilan untuk sidang tanggal 22 Dua. Sidang pertama besok Selasa. November Iya. 2022 Dua-dua. untuk pra peradilan untuk menguji tindakannya ini apakah sah Iya. atau tidaknya penetapan tersangka. Karena sah tidaknya penetapan tersangka ini kan sudah menjadi objek pra peradilan berdasarkan putusan MK. Iya. Kan begitu. Nah, kemudian karena beliau berkirim surat, kita ajari kirim surat kepada jaksa, sidang diuji dulu pra peradilan. Sah atau tidaknya penetapan tersangka ini. Sekarang istrinya pun disasar. Oh, dia apa? Dipanggil? Dipanggil juga. Sebagai apa? Saksi, bahkan orang tuanya. Ya. Jadi ini kalau model penegakan hukum kayak begini, tidak humanis, tidak Pancasilais, mau jadi apa negara ini? Iya, iya, iya. Padahal kita selalu Ngeri, bilang ngeri, kita ngeri. Pancasila. Iya. Kita humanis, pendekatannya harus humanis kata Jaksa Agung. Pendekatannya harus humanis kata Presiden Iya. dan sebagainya. Dan Presiden mengatakan jangan menggigit orang benar. Menurut putusan pengadilan, dia ini orang benar. Dia korban. Dia korban. Dan tidak bisa Ada diputus putusan secara yang pidana sudah perdata. ingkrah dia orang benar. Iya. Berarti kalau kita berpedoman kepada pidato atau amanat Presiden Jokowi, jangan menggigit orang benar, harusnya ini tidak digigit oleh jaksa. Artinya digigit dalam tanda petik tidak dijadikan sebagai tersangka, kan Iya, begitu. iya. Sambil menunggu dulu kurator bekerja. Iya. Apa yang harus dilakukan, kan begitu. Jadi oleh karena itu tadi pagi saya bawa beliau ini ke Komisi Kejaksaan. Oke. Menghadap ketua komisi beserta Komisioner. komisionernya, diterima pengaduan kita dan mereka segera Menindaklanjuti. menindaklanjuti. Iya. Kemudian saya juga surati Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Pak Mahfud. Jaksa Agung, Iya. Jampitsus, Jampitsus. jam apa namanya Pengawas. itu, pengawasan, Iya. kemudian Ombudsman, kemudian Komisi 3, Komisi 11, dan menteri terkait lainnya. Iya. Supaya betul-betul ada solusi terhadap dalam tanda petik perang antar geng ini. Geng mana yang mau kita ikuti? Ini ada yang deg-degan dong Pak kalau kayak gitu. Betul. Jadi Iya. itu juga Harusnya. itu Apalagi juga podcast ditayang nih banyak yang deg-degan Pak. itu juga kenapa saya bawa ini ke Termasuk saya. channelnya Uya. Abang Uya Iya. supaya ini Iya. didengar oleh masyarakat. Betul Pak. Karena masyarakat ini kan shareholder sama stakeholder. Iyalah. Dia adalah pemegang saham di negeri ini. Yang terbesar. Biar tahu bagaimana cara-cara mengelola negeri kita saat ini. Betul. Mereka harus tahu, harus kita didik juga, kan Iya, begitu. iya. Itulah kira-kira inti pokoknya. Oke. Selain selebihnya silakan tanya sama beliau. Oke. Nah, Siap. sekarang lu sendiri Mas Agus ya, Ya. ngerasa dikriminalisasi apa tidak? Saya secara pribadi tentunya sangat amat merasa dikriminalisasi. Iya. Karena kalau boleh saya sampaikan dari proses penyelidikan waktu di Kejaksaan Agung pun, saya juga datang ke sana diperiksa 2 kali. Udah disampaikan bahwa kalau urusan saya dalam proses yang ada ini, ya boleh dikatakan clear. Udah inkrah. Ingkrah, Ada selesai. keputusan pengadilan. Ya, itu waktu di Kejaksaan Agung. Agung. Di situ. Karena kami sampaikan semua bukti-buktinya,
Kemudian dia sampaikan tunjukkan beberapa dokumen yang memang dokumen-dokumen tersebut waktu saya lihat di Kejaksaan Agung itu dokumen internal bank ya, banyak tanda tangan saya yang ternyata itu bentuknya stempel, Pak. Mungkin dibuat oleh siapa saya nggak tahu, tapi bukan saya. Stempel. Stempel tanda tangan saya. Nah, tentunya setelah itu dilimpahkan ya sudah, saya juga oke lah, fine aja, saya tidak merasa ada gimana. Lanjut sampai di Jawa Tengah, kita dipanggil lagi pada bulan 6, bulan 7 itu. Hanya bertanya sepintas sekali. Jadi malah lebih detail jauh pada waktu pemeriksaan di Kejaksaan Agung Gedung Bundar. Ya. Hanya ditanyakan sekedar identitas, job desk, terus tugas fungsi pokok sebagai pengurus ngapain, bla 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 di situ. Bahkan tidak ditunjukkan pada kami sesuatu dokumen atau apapun juga yang notabene seharusnya dikatakanlah, taruhlah itu ada sesuatu hal yang bermasalah atau trouble atau apapun juga. Itu nggak ditunjukkan pada kami. Hingga pada saat pemeriksaan di Jawa Tengah itu kan mereka juga memanggil beberapa istri saya, maksudnya beberapa orang ya, lain dari istri saya, terus kemudian beberapa mantan pegawai saya, dan saya selalu mendampingi mereka. Ya. Saya melihat-lihat ini kok banyak hal yang tidak relevan, jadi begini, janggal. Kenapa? Ada kwitansi bukan namanya saya, bukan atas nama saya, enggak, ini banyak dokumen-dokumen siluman lah yang masuk di dalam proses pemeriksaan itu yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saya karena tidak ada nama saya, enggak ada apapun juga. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, saya beberapa kali sempat tanya ke penyidik karena saya merasa enggak enak ya, karena gini, Penyidik di Kajati. Penyidik di Kajati. Jadi saya bilang di Kejati, saya bilang, Pak, saya kapan dimintai diperiksa lagi, Pak. Ya. Karena saya memang perlu banyak hal yang perlu saya jelaskan, beberapa dokumen, apa hal ini saya perlu sampaikan lah semua. Oh, nanti gampang, nanti kita info aja, ya udah santai. Sampai tiba-tiba tanggal 25 Oktober saya ditetapkan sebagai tersangka. Langsung. Nggak dimintain keterangan soal apa-apa? Nggak ada sama sekali. Yang tadi lo pengen bilang kapan? Iya, nggak ada, boleh dicek semua. Saya sampaikan ke situ, ya kan? Di situ saya sampaikan semua ke orang-orang itu, nama-namanya sudah saya sampaikan semua ke Komisi Kejaksaan tadi oleh Ketua langsung, Pak Barita. Saya sudah sebutkan semua namanya dan peran-peran masing-masing orang itu bagaimana selama proses ini berjalan. Nanti dilihat pasti akan tidak lanjuti lah. Penyidiknya siapa sih? Jadi koordinatornya namanya Dr. Putri Ayu di situ. Kepala Kasih Penyidikannya namanya Leo Jimmy A. Nah, pada saat setelah 25 Oktober itu saya diberi surat penetapan tersangka. Kemudian tanggal 10 November kemarin saya masih dipanggil lagi sebagai saksi untuk diperiksa sama BPKP. Oke, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Ya. Di BPKP itu saya dipanggil sebagai saksi, kemudian BPKP juga masih menanyakan bahwa kami baru mulai disuruh menghitung kerugian negara terkait dengan perkara ini. Oh iya, jelas dong. Jelas. Artinya kan lu harus jadi tersangka saat dianggap sudah merugikan negara. Betul. Dan nilainya keluar saat aset itu sudah Betul. dijual atau di appraisal lagi. Yes. Ya? Dinilai lagi ya kan? Yes, itu namanya yang pemeriksa Bu BPKP itu ada Bu Eni, ada Pak Soekarno. Ini saya sampaikan di sini aja. Nah, apa ya kan biar clear. Biar clear semua. Belum tentu juga dia salah. Siapa kalau memang benar ya, saya terbuka prinsipnya. Ini karena ini biar satu Indonesia melihat semua dan mengawasi. Harus transparan sekarang. Transparan sekarang ya. Ini gunanya Rumah Uya. Oke. Nah, jadi setelah di situ saya juga heran. Saya bilang, Bu, saya ini sudah ditetapkan tersangka. Sama saya Bang BPKP itu. Loh, Pak, kok bisa ditetapkan tersangka, Pak? Saya aja baru disuruh mulai ngitung kerugian negara. Kita baru ngumpulin full bucket ini. Bapak kita panggil lagi. Sebentar lo jadi tersangka korupsi, dianggap merugikan negara. Merugikan negara. Oke. Itu yang terjadi, satu poin. Terus setelah itu selesai pemeriksaan BPKP, saya ketemu dengan Kasih Penyidikan, namanya Jimmy. Dengan sombongnya dia langsung bilang begini, Pak, agenda berikutnya panggilan tersangka. Oh, dia udah tahu? Oh, panggilan tersangka. Kasihlah saya panggilan tersangka tanggal 16 November. Oh, begitu. Terus saya bilang, Pak, saya tanya, Pak, mohon maaf. Kenapa saya nggak dipanggil lagi sebagai klarifikasi? Ya kan? Iya. Karena saya ada beberapa hal, Bapak pernah lihat nggak putusan 98, putusan beberapa produk hukum, dia bilang, oh, kita ini jaksa paling berkuasa. Nggak ada urusan yang lain. Loh, kan biar gimana pun kan keputusan pengadilan yang sudah ingkrah, itu harus dituruti oleh siapapun loh. Loh, sih? Ini saya sampai di sini. Termasuk jaksa juga dong. Izin, kalau di sini ada Pak Jaksa Agung, tolong dicek, ya kan? Iya. Ini saya bukan sarjana hukum tapi ngerti. Iya, betul. Jadi begini, saya ini di Indonesia mudah-mudahan didengar Pak Jaksa Agung yang yang kita hormati. Cek itu namanya Kasih Penyidikan Pitsus Jawa Tengah, Leo Jimmy A. Ya kan? Dia bilang sama saya bahwa kami jaksa tidak perlu mematuhi putusan perdata.
kami juga tidak perlu terlibat dalam seluruh gugatan perdata yang berjalan. Kami ini pokoknya paling berkuasa kalau yang berusaha menggugat mengganggu penyidikan kena pasal 21 merintangi penyidikan. Oh, jadi Obstruction of justice. jaksa itu bilang bahwa Ya, kami paling berkuasa. paling berkuasa di Iya, negeri semua ini, di berarti. negeri ini paling luas semua Iya. di situ. Jadi kalau dia udah memeriksa korupsi, dianggapnya itu adalah extraordinary crime. Ya kami inilah apa? Ini jaksa apa tadi? Kepala seksi penyidikan namanya Leo Jimmy A. Itu jaksa berarti kan? Jaksa, betul. Kasidik. Tapi betul begitu nggak Pak? Bahwa jaksa ini seperti tadi itu kuasanya. Harusnya tidak boleh. Karena kalau sudah putusan pengadilan, apalagi disebutkan di situ, dia tidak bisa dituntut pidana dan perdata karena dia korban. Dan di puter 5 dikatakan, semua aparatur penegak hukum harus patuh kepada putusan itu, maka harus kita patuhi itu. Kalau ada yang tidak puas, ya uji putusan itu. Silakan ya, dong. bisa banding, PK. bisa Iya. kasasi, PK. bisa PK. Ya itu prosedurnya kan. Itu bukan melawan putusan. Nah, kalau semua melawan putusan hakim, lalu negara Kita harus mau jadi percaya apa? sama hukum mana, benar nggak? Iya. Betul. Makanya saya bilang tadi, kita mau ikut geng mana? Kalau saya bagi ini jadi beberapa geng, ini dalam tanda petik ya, bukan geng seperti katakanlah geng mafia misalnya. Ada geng hakim, ada geng apa namanya pengawas, hakim pengawas, Iya. ada geng kurator, ada geng polisi, ada geng jaksa, kan begitu ya, ada geng advokat. Lalu kalau semua ini saling berbeda dan semua merasa paling berwenang, lalu rakyat ikut mana? Ya jelas jaksa, hakim, pengacara belajar kuliah hukum sama-sama kuliah hukum kan? Betul. Kan kitabnya Sama. sama. Kan kitabnya kan semua KUHP. sama. Iya. Kan? Iya Iya, kan? KUHP. Dan Maka harusnya putusan hakim itu harus dihormati. Itu seharusnya. Kalau kita penegak hukum pun tidak menghormati putusan pengadilan, lalu siapakah yang mengindahkan atau yang menghormati putusan pengadilan itu? Oke, ngerti. Berarti bisa diduga ada kemungkinan abuse of power. Kesewenang-wenangan, Pastinya, betul. kesewenang-wenangan. Pasal Ya. 421. Ada Oh. ada pasal pidana? Ada. 2 tahun 8 bulan ancamannya. Apa itu 421. yang Berarti menyalahgunakan atau yang memaksakan atau menyalahgunakan wewenang? di Iya. situ intinya. Kesewenang-wenangan atau Justru dalam menyalahgunakan. proses ini kami udah punya keterangan ahli kajiannya bahwa semua ini penyidik apabila dia menetapkan saya tersangka melanggar putusan yang sudah inkrah masuk itu unsurnya. Oh, bisa tuh berarti? Bisa masuk. Itu bisa dicek, itu ahlinya dari UGM. Semua murid-muridnya Prof Edward itu yang mengkaji itu semua. Pak Jokowi. Pak Jokowi, betul. Iya, kampusnya. Saya kembali lagi, selain Pak Jimmy A juga ada dalam proses pemeriksaan yang namanya Dr. Putri Ayu sebagai koordinator. Nah, kenapa? Jadi dia itu pada waktu pemeriksaan pernah saya sampaikan juga putusan ini. Saya ingin menambahkan keterangan lain-lain tapi saya tidak diberi kesempatan. Katanya Pak nanti lain kali aja deh Pak, kita buru-buru. Oh, ya kok sudah. gitu? Iya begitu katanya. Ini benar nih ya? Boleh dibawa sini. Ini saya ngomong kan, saya ngomong kan tidak sembarangan. Sesuai fakta lah. Jadi sesuai fakta. Benar. Dan ini kalau memang dilakukan audit investigasi bisa dilihat semua di dalam BAP saya ada keterangan-keterangan yang dipotong dengan alasan mereka karena apa? Buru-buru Pak, kita ada kepentingan Pak, Bapak nggak bisa masukkan semua keterangan di sini. Ya sudah, kita sih percaya-percaya saja. Bisa dicek semua. Nggak menduga bakal jadi Nggak tersangka. menduga bakal jadi tersangka. Kita pikirnya niat baiknya, makanya saya menunggu-nunggu kapan saya dipanggil lagi. Kapan saya dipanggil Padahal lagi. tujuan penyelidikan dan penyidikan adalah supaya membuat terang masalahnya. Oh, iya, Bukan untuk membuat balilut. Tetapi membuat terang. Harus lebih terang daripada cahaya. Ibaratnya ini cahaya ini kan udah terang kok. Harus lebih terang daripada situ. Seperti nama saya Surya Utama. Surya Utama kan Surya, gitu. cahaya. Surya itu kan Saya yang sinar utama. mentari. Sinar, ya. Sinar surya Yang kan utama, gitu. ya. Nah, udah utama berarti luar biasa ya induknya itu, induk daripada terang itu. Ibaratnya biangnya kan gitu. Apa Surya Utama harus jadi jaksa agung mungkin? Ya, Siap. begitu, Kuliah siap. hukum yang enggak ya. Tapi Saya kuliah politik toh? Kuliah politik saya. Nah, karena hukum itu produk politik. Betul, betul. Jadi ketika dia masih diperbincangkan namanya politik. Tapi begitu diketok palunya, dia hukum. Oke. Semua orang harus patuh kepada produk politik. Politik. Termasuk politisi sendiri Iya, kan gitu. iya. Ya, antara fakta dan opini dan kesimpulan berarti ya. Iya. Oke, dan Baik, di situ lanjut lagi, Iya. setelah itu kemudian ditetapkan tersangka Dr. Putri Ayu pada waktu itu kalau tidak salah penyidiknya namanya antara dokter apa dokter nih? dokter katanya S3. Dokter hukum berarti ya. Dokter hukum dia. Rasman juga dokter. Soalnya. Kemudian dokter, saya tapi tidak tahu kepastiannya. Katanya sih dia dulu muridnya Prof Nur Basuki, Oke. Prof Nindyo. Tapi ketika saya tunjukkan produknya Prof Nur Basuki dan Prof Nindyo yang sebagai ahli kami dalam proses gugatan ini, kok diabaikan. Makanya saya kan tidak tahu betul muridnya atau tidak. Mungkin perlu dicek juga itu. Iya. Macam Rasman atau siapa. Iya. Itu spesialis saya kalau ngecek-ngecek soal ijazah ya. Iya. Iya. Nah, jadi, kembali lagi tentunya kan
mereka semua ketika kami tunjukkan seluruh produk-produk hukum yang sudah berjalan Iya. ini selalu mengatakan kami tidak ada kepentingan. Ya. Tapi lucunya sekarang Kejaksaan Tinggi ini menghadapi gugatan kurang lebih ada 7 sampai 8 mungkin ya. Dari kreditur, Dari para kreditur. Iya. dari para kurator, ya kan, dan lain sebagainya. Di mana ternyata kok mereka juga akhirnya mengirimkan perwakilannya yaitu orang datun ya. untuk hadir di setiap persidangan. Nah, Iya, kalau iya. katanya tidak penting kan ngapain mesti kirim orang? Iya. Tapi kalau kirim orang kenapa terus diabaikan? Iya. Kan begitu. Ini kan hal yang kontra satu dengan Iya. yang lainnya. Nah, akhirnya penetapan tersangka. Padahal semboyannya jaksa itu satu. Jaksa itu satu. Lah, Katanya begitu. kalau satu dia tangan kanannya misalnya Iya. menghadiri persidangan, kenapa tangan kirinya berbuat yang lain kan gitu? Iya. Padahal dia satu. Jadi kayak dualisme Satu body ya? kan Iya, gitu. iya. Betul. Terus kemudian saya sempat bertanya setelah saya menerima surat panggilan tersangka pada tanggal 10 November kepada Kasih Penyidikan. Ya kan, Pak Jimmy itu saya tanya, Pak maaf Pak, saya kalau ditetapkan tersangka, alat buktinya apa? Dia bilang, oh, itu rahasia kami. Oke. Kamu nanti pokoknya datang aja sebagai tersangka. Periksa kooperatif aja. Loh, tunggu. Akhirnya saya merasa karena ini banyak yang tidak beres, banyak yang janggal, bersuratlah saya kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan dibalas langsung Cepat. hari yang sama. Ya. Langsung saya dikontak karena beliau mungkin merasa prihatin dengan perkara ini, tunjukkanlah saya 2 buah penetapan sita. Oke, penetapan sita. Penetapan sita atas 2 perkara saya ini. Iya. Ada penetapan nomor 21 dan 22. Iya. Nah, setelah saya lihat penetapan sitanya ini, saya terima banyak yang janggal pertama. Administrasi penyidikannya. Administrasi Iya. penyidikannya. Di Kejati. Di Kejati. Iya. Jadi, surat ini dibuat tanggal 28 Oktober, kemudian diserahkan ke Panitera Tipikor pada tanggal 31 Oktober. Oke, sementara. Terus di sini sementara saya ditetapkan tersangka pada tanggal 25 Oktober. Oke. Sedangkan penyitaan mereka ini ada mulai pertama di tanggal 14 September ada, dari bulan 13 Juli juga sudah Sebelumnya. ada. Sebelumnya. Ya, kita duluan. Ya. Sehingga tadi ketika saya sampaikan ke pihak komisioner kejaksaan, mereka juga bertanya-tanya, loh, kita itu kalau menyita barang minta izin maksimal ya 3 hari, cepat, tidak sampai Oke. berbulan-bulan. Iya. Malah tadi ada pertanyaan, berarti bukan pertanyaan, malah mereka berpendapat Komjak itu begini. Pernyataan malah ya? Pernyataan dia bilang, ya kan, ada staf saya juga tahu. Berarti mereka pada saat menetapkan Bapak Jadi tersangka. jadi tersangka, alat buktinya cuma 1. Iya. Karena alat bukti yang lainnya belum ada penetapan dari ini, dianggap tidak sah. Iya. Wah, saya bilang, mohon maaf Pak, kalau itu mungkin Bapak lebih ahli menyimpulkannya. Iya. Terus dia bilang, kalau begitu kami izin minta dokumen boleh buat kami, baik kami kasih. Kasih. Serahkan sudah kami itu, ya. Kemudian hal itu ketika selesai dari menghadap Ketua Komjak dan Komisioner, saya juga melakukan rilis di bawah, saya sampaikan sepintas di sini. Nah, setelah saya sampaikan di sini, saya hanya ingin meminta bahwa perlindungan hukum, jangan ada kesewenang-wenangan. Ketika saya dipanggil sebagai tersangka, saya dipanggil lagi tersangka yang kedua. Dan di situ saya hanya dipanggil menggunakan WhatsApp, Pak. WA. WA. Oke. Pak, mohon maaf Pak, saya namanya Novi Febrianti dari staf Pitsus, ada saya WA-nya. Nah, masih ada itu, saya screenshot-nya masih ada. Mohon Bapak kehadirannya sebagai tersangka, dia bilang. Keren kan, digitalisasi mungkin. Digitalisasi. Ya. Memang Lah, saya pikir memang WhatsApp itu juga surat elektronik. Yes. Iya. It's Tapi okay. Tetapi tidak formal. Secara formal kan Iya. nggak bisa Tidak dong. tidak Ada- institusional kan. Iya. gitu. Saya pikir ya is okay, saya bilang. Terus saya menghormati lah institusi, ya kan. Pertanyaan saya berikutnya adalah, setelah saya dipanggil di situ, saya jawab, Bu, mohon maaf, saya pada prinsipnya menghormati lah seluruh proses penyidikan yang ada dan berjanji akan tetap kooperatif seperti pemeriksaan yang sudah-sudah. Karena apa, Pak? Selama saya dulu diperiksa, dipanggil hari Rabu, saya Senin udah datang. Oke. Dipanggil hari Selasa, hari Kamis begitu, saya pasti H-1, H-2 saya datang lebih awal. Karena saya merasa saya ini perlu banyak yang saya sampaikan supaya saya tidak mau lari, tidak akan sampai semua lah. Memang saya merasa saya korban gitu loh. Nah, kemudian saya jawab begitu, kemudian saya sampaikan, Bu, karena saya sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya sedang memajukan proses pra-peradilan. Rapid. Prapit.
dengan nomor register nomor 24, kemudian saya berikan SIPP-nya bahwa kita kan sidang pertama tanggal 22 besok, mohon untuk bersabar, ya kan. Terus kemudian karena apapun juga kan Prapit ini kan merupakan hak-hak tersangka Hak yang memang konstitusional, hak konstitusional, dijamin undang-undang. diatur oleh undang-undang kan, dijamin di situ. Sudah di situ. Nah, kemudian yang diprapit adalah soal penetapan tersangkanya kan. betul. Menguji. Kita uji penetapan tersangkanya. Sah atau tidaknya penetapan tersangka ini. Yes. Nah, jadi kembali lagi setelah itu sudah saya sampaikan demikian. Nah, lucunya lagi setelah saya WA demikian, besoknya hari ini istri saya di WA lagi. Bu, besok ada panggilan, Bu, buat hari WA nih, nggak ada WA surat lagi. resmi. Nggak, WA. Iya. Semua selalu WA. Iya. Panggil lagi, Bu, ada panggilan untuk Ibu sebagai saksi di BPKP hari Selasa tanggal 22 Iya. kalau tidak salah. Iya. Wah, ini kok setiap kali dipasin saya sidang, saya ini ada Oke, apa? iya. Begitu ya. Jadi ini kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat. Mohon maaf, institusi sebelah yang sebelumnya itu juga tidak gitu-gitu amat lah, bilang. Iya, Kan? iya. Ya, masih juga proper lah, manggil juga secara patut, secara undang-undang, H-3, ya kan, atau apapun itu bentuknya. Jadi inilah wajah penegakan hukum dalam Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan apa yang saya sampaikan ini bisa kami buktikan semua, Iya, iya. melalui saksi-saksi yang lain atau apapun juga, Iya. ya. Nah, kembali lagi flashback kepada penetapan dari pengadilan, Pak. Pada saat saya meminta bersurat kepada pengadilan, saya memang harus acungi jempol terhadap Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang baru ini beserta timnya. Cepat Mereka tanggap responsif. cepat tanggap responsif dan tidak berbiaya. Oke, ini kita harus Kita harus objektif. tepuk tangan buat pengadilan Tepuk tangan buat negeri Pengadilan Semarang. Iya. Semarang. Nah, kita harus Jadi Pak Ketua, betul. iya. Jadi ketika saya berikan surat, apalagi yang berkaitan dengan seperti ini, Iya. langsung pada hari yang sama, kita direspon, disuruh meninggalin nomor HP, ya kan? Langsung direspon, diberikanlah pada ini. Terus kemudian, dengan sangat gamblang dan jelas, dia menjelaskan, Pak, stafnya ya, saya lupa namanya siapa itu, di PT, orang PTSP atau siapa, saya lupa namanya, Bapak Mas itu baik juga. Pak, kami dari pimpinan disuruh menyerahkan ini secepatnya ke Bapak, dan kami sampaikan, dijelaskan maksud dan tujuan dari penetapan ini. Kemudian ditunjukkan juga apa poin-poin surat dan item-item yang ada di dalam proses penetapan ini. Jadi betul-betul PN Semarang ini kalau melihat pelayanannya luar biasa. Memang dia menjalankan tugasnya dan berusaha memenuhi apa yang menjadi hak-hak warga negaranya, tidak mau dikurangi sedikit pun. Beda dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kita tanya, apa ini barangnya? Dia bilang, oh tidak bisa. Ini urusan kami. Ya itu pokoknya begini, ya kan? Bahkan bila bilang gini, kamu tuh kalau sudah apa ya, jangan pernah berpikir apa semua itu bilang itu. Nanti saya semua orang-orang yang menggugat itu pasti akan kami pidanakan. begitu. Pokoknya Ya, mengancam lah. Ancaman Ancaman, dong. ancaman, iya. Saya nggak pernah diancam karena kan saya bukan penggugat. Cuman saya dengar info dari PH-PH yang orang-orang penggugat itu, Iya. katanya kalau mereka ini mengganggu proses penyidikan pasti akan kena pasal 21. Saya bilang, Iya. nah ini tadi saya sampaikan juga Iya, nih kepada iya, Pak Ketua iya. Komjak. Izin Bapak begini, langsung Pak Ketua Iya. Komjak itu dengan nada meninggi ya, Iya, bilang, iya. orang ini memperjuangkan Iya, haknya itu iya. HAM loh Pak, dia bilang. Iya. Nggak bisa itu dipidana, dia bilang. Iya, Ya, tapi faktanya begitu Bapak. Iya. Ya sudahlah, nanti itu bagaimana, biarkan saya juga yakin Komjak pasti juga Iya. bekerja dengan Iya. profesional. Jadi intinya di rumah Uya Kuya ini Bang, Iya. saya terima kasih waktunya bahwa kita hanya mau memberikan klarifikasi bahwa apa yang kami sampaikan ini dapat dipertanggungjawabkan dan benar. Oke. Oke? Oke. Dan kalau memang ada pihak-pihak yang merasa nggak melakukan dengan itu, datang kemari, kita duduk di sini bareng, kita podcast ya kan? Kita kan Kita ada cover both klarifikasi. side tuh. Ya? Ada cover both Buat side. cover both side kan, Iya. atas nama-nama yang tadi saya sebut, Iya. boleh ke sini. Oke. Tinggal kita tanya balik aja ke dia terkait dengan produk-produknya dia bagaimana di sini kan. Oke, ketemu langsung siap. Ketemu langsung, oh nggak ada masalah. Oke. Besok pun boleh kita. Oke, siap. Gitu dengan Bang Kamarudin pun tidak ada masalah karena baras barang-barang ini gitu loh. Oke. Jadi anytime kita siap untuk bertemu. Jangan modelnya mereka kucing-kucingan begitu, ya kan? Terus membuat teror, semua keluarga saya dipanggil lah. Keluarga saya merasa sangat tidak nyaman. Iya. Satu dengan penetapan saya tersangka, kemudian dia mengirim banyak surat-surat panggilan yang sebetulnya kita nggak tahu ke alamat rumah Iya, kami iya, juga, iya. begitu. Iya. Jadi cara-caranya ini cara-cara barbarian lah intinya. iya. Termasuk jelas juga ternyata Cara kan yang berbarian cara-cara dari siapa nih?
cara-cara dari penyidik kejaksaan tinggi ini. Oke. Penyidik itu termasuk jaksa juga nggak, Pak? Jaksa, Iya, penyidik iya. jaksa. Penyidik. Jadi kalau perkara pidana khusus itu penyidiknya itu jaksa. Oke. Jadi kalau perkara pidana umum, Polisian. misalnya tindak pidana umum, penyidiknya polisi, Bisa. tapi pemeriksa berkas jaksa. Oke. Nah, tapi ada juga penyidik khusus di kepolisian, Iya. yaitu penyidik tipikor Iya. dan seterusnya itu. Jadi ini saling tumpang tindih, inilah yang menjadi momok di Republik ini karena semua Iya. merasa berwenang Oke. dan semua merasa lebih berwenang. Iya. Tetapi tidak ada semacam satu lembaga yang bisa menilai selain hakim siapa yang lebih berwenang. Harusnya hakim itulah yang menentukan siapa yang berwenang. Iya, putusannya juga. Iya. Tetapi ketika putusan hakim pun tidak dianggap lagi oleh penegak hukum lain, ini menjadi Mau dipercaya sama ironi. siapa? Iya kan? Inilah yang membuat Iya. rusak nanti Indonesia ini. Iya. Maka sebelum benar-benar rusak Indonesia ini, maka saya ikut membenahi, kita perjuangkan Iyalah, Pak. Ini juga bahwa saya putusan setuju. hakim wajib dihormati. You tidak terima dengan putusan hakim itu, lakukan upaya hukum. Iya. Upaya hukumnya apa? Banding, kasasi, PK. atau PK, peninjauan kembali kan Iya, begitu. iya. Bukan dengan cara tidak mematuhi itu putusan. Oke. Apalagi putusan itu mengatur tentang kamu. Kecuali putusan itu hanya mengatur dua belah pihak, maka kedua belah pihak itu harus patuh kepada putusan. Tapi kalau putusan itu sudah mengatur juga kepentingan penegak hukum lain, harus patuh kepada dia, maka seluruh yang namanya penegak hukum termasuk saya wajib patuh kepada putusan itu. Iya. Nah, kalau memang tidak suka dengan putusan kepailitan misalnya, ya protes kepada DPR. Cabut dong itu undang-undang kepailitan. Iya. Mengganggu kinerja jaksa misalnya. Iya. Maka DPR nanti kalau setuju ya dicabut, tidak ada lagi pailitan. Iya. Tidak ada lagi kurator. Iya. Tidak ada lagi pengawas. Tetapi akibat hukum kepailitan sudah menimbulkan profesi, yaitu profesi kurator. Iya, ada Dan profesi ada baru. juga pelatihan-pelatihan kurator. Iya. Kan begitu, ada hakim pengawas di berbagai lembaga pengadilan yang mengadili kepailitan, kan begitu. Iya, iya. Tetapi kalau ada misalnya penegak hukum yang tidak setuju dengan putusan kepailitan dan tidak setuju dengan tindakan protes sama kurator, DPR. ya protes ke DPR, protes kepada presiden dong. Oke. Nah kalau kamu tidak sanggup protes, ajukan ke pimpinanmu biar jaksa agung yang melakukan protes kalau memang diterima oleh jaksa agung, kan Iya, begitu. iya, Jadi iya. Ada jangan, prosedurnya. tapi jangan melawan putusan hakim. Betul. Karena kalau kita pun penegak hukum tidak patuh lagi kepada putusan Pengadilan. pengadilan atau hakim, siapa lagi yang mau patuh kepada Iya. putusan itu? Masa nanti jadi hukum rimba kan nggak enak. Iya, gitu loh. Iya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, kalau di berarti kalau ini ada di kejaksaan, kehakiman itu ada di bawah Komisi 3 berarti. Apa? Iya, di Komisi 3. Betul, makanya saya surati Komisi 3. Iya, iya. Karena ini menyangkut juga keuangan, ya surati juga Komisi Komisi 11. 11. Oke. Supaya mereka tahu bagaimana negara kita ini sekarang dikelola. Ya udah Pak, saya 2024 saya nyalek aja deh jadi DPR RI, Pak. Siap, Oke, siap. siap. Setuju nih kalau saya gemes juga gitu, Pak. Iya, Ya, kayaknya emang harus diisi sama orang-orang yang kompeten di bidangnya. iya, benar. Oke. Pikirkan deh, tinggal pilih partai. Apa ikut partainya Pak Kamarudin? Siap. Bapak ada partai kan, Pak? Ada, saya ketua umumnya. Partai apa, Pak? Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera. Oke, tapi Jadi kalau saya bikin partai itu, ya, misi utama saya bukan buat diri sendiri. iya, Saya rindu ingin memperbaiki negara ini juga. iya, Karena tak kunjung baik-baik. iya. Dari dulu begini-begini, malah tambah rusak saya lihat. Jadi saya ingin memperbaiki khususnya dari segi aspek penegakan hukum, kemudian merebut Indonesia ini, khususnya pemerintahan, baik kepolisian maupun kejaksaan maupun kementerian dari tangan mafia. Iya, Nah, karena saya juga sudah sering mengalami yang seperti ini. iya. Bahkan belum lama ini, saya menangani perkara di Jambi. Ini contoh pembanding ya. Iya, pembanding. Ada saya bela namanya Haji Maskur Anang. Iya, iya. Haji Maskur Anang ini berkelahi atau berperkara dengan salah satu anak perusahaan swasta Iya. besar. Satu di antara 9 naga perusahaan ini. Wow. Satu naga ini mempidanakan Haji Maskur ini Iya. dan ditangkap polisi. Dimasukkan ke rutan kurang lebih 6 bulan. Tetapi bebas murni di pengadilan di Mahkamah Agung. Oke. Lalu mereka juga berperkara secara perdata. Haji Maskur Anang ini
menang pengadilan negeri, banding dan kasasi. Semua menang. Menang mutlak lah ya. Maka saya menulis plang pengumuman tanggal 23 September 2022, artinya baru sebulan 2 bulan lalu. Iya. Karena Haji Maskur Anang ini ketakutan dia, trauma dengan kriminalisasi kepada dia oleh Iya. kepolisian Polda Jambi. Oke, pelangnya isinya apa, Pak? Pelangnya saya tulis tanah ini milik Haji Maskur Anang berdasarkan pewarisan, berdasarkan pembelian, Dan putusan juga. kemudian berdasarkan superadik dari kepala desa, kemudian camat, kemudian bupati, gubernur, kemudian putusan pidana, kemudian putusan perdata sampai Mahkamah Agung. Menang semua sampai kasasi. Nah, dilarang memasuki pekarangan ini. Tanah ini berada dalam perlindungan hukum advokat Kamarudin Simanjuntak, sarjana hukum dan rekan dari Jakarta. Tidak sampai seminggu langsung muncul plang persis di depannya cuma jarak 1 jengkal. Iya. Langsung ditulis tanah ini milik Menteri Kehutanan LHK. Oh gitu. Loh, yang berperkara adalah Maskur Anang dengan Dengan- anak perusahaan Naga. Tiba-tiba milik Tiba-tiba karena dia kalah itu Naga langsung berubah jadi tanah pemerintah negara. Menteri Kehutanan. Iya, Kehutanan, iya. Nah, ini diingat ya. Oke. Lalu kita mundur ke belakang. Tanah ini sudah pernah dinilai oleh Ketua MK bersama Hakim MK. Oke. Putusan Ketua MK mengatakan tanah ini bukan area kehutanan. Tidak ada putusannya nih? Ada putusannya. Tapi adalah APL, area peruntukan lain. Artinya buat perkebunan dan atau peruntukan lainnya. Perumahan boleh dan sebagainya. Iya. Ketua MK-nya masih hidup. Ada. Putusannya sudah final and binding, Iya. artinya final dan mengikat. Nah, dan Ketua MK ini memang turun dia sekarang, bukan lagi Ketua MK tapi jadi Menko Polhukam. Iya, iya. Namanya Profesor Dr. Mahfud MD. Iya. Masih hidup orangnya. Iya. Tapi putusan dia ini tidak dihormati oleh Menteri Kehutanan. Kehutanan. Hanya demi Naga ini. Iya, iya. Gitu loh. Jadi saya menerjemahkannya begini. Ketika Naga kalah, maka muncul pemerintah. Berarti pemerintah adalah Naga, Naga adalah pemerintah. Bahkan Naga ini memang sudah mengirim salah satu duta besar atas nama negara ke Korea Selatan. Humasnya. Oke. Jadi kita tidak tahu lagi mana membedakan negara, mana membedakan Naga. Makanya selalu sebut, mari rebut pemerintahan, kepolisian, Dari ASN dari tangan mafia. iya. Paham maksudnya kan? Paham. Nah, saya somasi lah menteri ini. Saya somasi tentang pemasangan pelang ini. Oke. Yang berkelahi Haji Markus Anang, Iya. penduduk lokal Jambi dengan Naga. Iya. Kok karena kalah Naga, kok kau jadi bikin pelang di situ? Iya. Sampai sekarang belum dijawab. Saya rencana mau somasi kedua. Karena saya ancam, saya polisikan kau. Soal Iya. ditangkap polisi apa tidak, saya sudah ajak Kepala Satgas Mafia Tanah Mabes Polri. Oke. Saya bilang bikin sprindik, aku di depan, kuborgol tangannya di depan polisi. Iya. Bagian, saya melibatkan bagian dari mafia tadi. Biar saya borgol tangan menterinya, saya bilang. Iya. Apa respon Pak Jokowi kalau saya borgol tangan menterinya? Saya bilang begitu. Iya. Ini kan ajaib. Iya. Ketua MK-nya masih hidup. Iya. Menjabat Menko Polhukam. Iya. Dia yang mengatakan bahwa ini bukan area kehutanan, Iya. tapi area peruntukan lain. Tetapi Menteri Hutan mengatakan, atau Menteri Hutan LHK, tanah Lingkungan hidup kehutanan. dan kehutanan, ya. Karena si Naga kalah. Bertempur di pengadilan. Ini Menteri Kehutanan yang sekarang perempuan. Yang sekarang kan? yang perempuan. Siti Nurbaya ya? Iya. Iya. Nah, makanya saya somasi dia. Apakah ini pengetahuanmu atau perbuatan anak buahmu mengatasnamakan menteri? Iya. Kan disertai ancaman pula Bisa di situ. jadi menterinya nggak tahu kan? Kali-kali menteri nggak tahu kan? Iya. Tapi saya somasi nggak dijawab. Berarti dia tahu. Iya. Oke. Atau mungkin masih penelitian sampai 2 bulan ini kan gitu. Apa? Ini Karena podcast kejadiannya. kita ditonton kementerian banyak kok. Iya. Iya. Oleh karena itu saya minta Iya. kepada Satgas Mafia Tanah Mabes Polri keluarkan surat sprindik sama penangkapan. Saya ikut menangkap. Oh gitu ya? Ikut memborgol saya bilang. Kalau emang, karena, iya. karena ini Republik nggak boleh begini. Udah ada putusan MK tadi. Udah ada putusan MK, sudah ada putusan pengadilan, udah putusan pengadilan tinggi, udah putusan Mahkamah Agung, sudah dia dibebaskan dari apa namanya dari pidana. Kok seperti ini Republik ini kan gitu loh. Tapi feeling saya ini tidak ikhlas Republik ini perlawan seperti ini. Iya. Makanya saya juga kalau abang tadi kepengen jadi DPR ya, Oh enggak, baru kepikiran Pak? kalau saya sebetulnya saya kepengen jadi presiden. Oh iya, ya udah saya Mau wakilnya memperbaiki lah. ini. Ya, saya menteri lah. Siap itu. Mau memperbaiki karena saking gondoknya gitu Saya loh. Menko Polhukam kalau gitu Pak. Siap ya. Iya. Saking Iya, gondoknya iya. gitu loh. Artinya
Kalau saya untuk pribadi saya ya dan keluarga saya bukannya pamer. Iya. Makan sederhana udah cukup sampai memperjuangkan anak saya sekolah. Iya. Dan minimal satu orang satu rumah udah cukup buat Iya. mereka. Iya. Atau satu usaha buat mereka. Tapi melihat keadaan seperti ini saya tidak ikhlas. Tidak ikhlas saya sebagai anak cucu pendiri negara ini. Negara saya dibikin seperti ini. Iya. Kok tidak jelas lagi mana pemerintah, mana mafia? Sebelah sisi uang ini, misalnya kalau ini uang dengan dua mata sisi, sebelah mafia, sebelah pemerintah. Tinggal diputar balik-balik begini. Jadi kita tidak bisa membedakan yang mana mafia, yang mana pemerintah. Ini kan bahaya. Oke. Ngerti Nah, ya? apalagi tambah lagi kasusnya seperti abang ini kan. Jaksa Datun dengan jaksa khusus gitu kan. Beda-beda. Abang ini biar abang tahu, ini diantar ke kantor bukan dengan orang biasa loh. Iya. Diantar, tapi saya tidak mau menyebut namanya, diantar oleh perwira tinggi. Oke. Bukan perwira menengah, bukan perwira pertama, perwira tinggi. Yang nggak bisa apa-apa juga. Yang juga tidak bisa apa-apa. Iya. Maka saya serius mempelajarinya. Gitu loh. Saya pelajari ini kok janggal gitu loh. Oke. Saya ini kebetulan kan lulusan terbaik saya dari fakultas saya. Iya. Fakultas hukum di zaman saya. Saya melihatnya ini kok aneh. Tidak pernah diajarkan dosen seperti ini kepada saya untuk melawan putusan pengadilan dengan cara barbar kan begitu. Iya. Kalau kita tidak setuju dengan putusan ya banding. Kasasi, PK, itu yang saya pahami. Tetapi kalau mengabaikan putusan pengadilan, apalagi menyangkut hak kita dan menyangkut kewajiban kita, lalu kita tabrak begitu saja, siapa yang mau patuh lagi menghormati putusan hakim? Iya. Hakim itu kan wakil Tuhan. Iya. Makanya putusan hakim itu, baik yang jujur maupun yang korupsi, selalu mengatakan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ada irah-irahnya. Jadi kalau wakil Tuhan pun kita tidak patuhi lagi, mau dibawa kemana negara ini? Oke. Kira-kira begitu loh, Bang. Betul. Oke. Dan pertanyaan saya nih, Ya. terakhir sama Mas Agus. Mas Agus. Ya. Mas, tapi ikhlas bahwa aset yang 22 bidang tanah tadi itu disita dan disita negara, disita kurator, ikhlas kan? Jadi begini Pak, begini Bang. Pada prinsipnya sejauh itu memang sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik ini dan diterapkan dengan cara yang baik dan benar, saya sebagai warga negara tentunya pasti akan tunduk dan patuh. Iya. Tapi manakala dalam proses penanganan perkara atau penyitaan aset ini ada perbuatan melawan hukum, melanggar putusan, melanggar peraturan atau melanggar perundang-undangan yang berlaku, tentunya berarti kan kita ini sama saja dizolimi. Iya. Dan kita harus melawan hal-hal yang zolim seperti ini. Kembali lagi seperti yang disampaikan Bang Kamarudin. Mau jadi apa negara ini? Kalau kita biarkan orang ini, kita tidak bisa bedakan ini. Kalau memang modelnya cara seperti itu, mana yang aparat, mana yang penjahat. Kan begitu. Jadi tidak jelas. Atau Jadi, bedanya tipis. Tipis. Antara aparat dengan penjahat. Iya, antara pakai seragam atau preman aja pakaian begitu. Iya. Begitu. Karena apa? Harusnya aparat ini mengayomi, mematuhi putusan pengadilan, tapi malah ditabrak. Ini berarti ya, kita ngomong aparat kejaksaan berarti ya. Dalam hal ini konteksnya jelas aparat kejaksaan, terutama para penyidik Pitsus di Kejaksaan Jawa Tengah. Nah, sedangkan kami ini yang bukan aparat, tidak berseragam, rakyat sipil biasa pun menghormati apa yang menjadi keputusan. Makanya pada proses ini pun kami juga meminta kepada seluruh pihak bisa membantu melihat dan mengawasi proses hukum ini yang berjalan. Dan itulah yang saya minta kepada Presiden dan jajarannya, mohon diaudit investigasi. Iya. Dengan diaudit investigasi kasus ini, maka akan tergambar. Jangan hanya memandang dari tempat yang jauh, tetapi teliti dia. Iya. Buka satu persatu. Boleh nggak putusan pengadilan yang sudah inkrah, yang sudah ditangani oleh penegak hukum lain, yaitu diabaikan. Itu kurator, Iya. yang lagi proses melelang. Iya. Lalu datang aparatur penegak hukum lain yang merasa lebih berwenang, menyita itu dari tangan penegak hukum lain. Padahal putusannya sudah inkrah. Iya. Dengan mengatakan kami lembaga superbody, kami yang lebih berwenang, kami tidak patuh pada putusan itu. Boleh tidak? Iya. Ini tidak boleh kalau menurut pemahaman saya. Iya. Nah, oleh karena itu, karena pemahaman saya dan pemahaman klien saya tidak boleh, maka kita minta supaya Jaksa Agung bergerak. Iya. Karena saya sudah surati juga Jaksa Agung. Iya. Supaya Mahkamah Agung juga bergerak. Supaya Presiden, Wakil Presiden juga bergerak. Supaya Komisi 3, Komisi 11 juga bergerak. Supaya Ombudsman juga bergerak. Jadi semua ini kita perbaiki secara menyeluruh. Supaya tidak muncul lagi korban-korban lainnya. Kan begitu, harus ada perbaikan dong. Jadi ada visi, ada misi. Jadi ini juga ada kemungkinan aset tadi bisa juga kembali ya? Harusnya bisa. Ya, jadi misalnya katakanlah begini, katakanlah nilai asetnya ini misalnya ya, karena ini kan 22 objek. Katakanlah misalnya 200 M.
Katakan misalnya hutangnya 100 M, berarti kan ada kelebihan Selisih 100 M. Iya. Iya. Atau kalau enggak kita jual hanya mungkin 15 bidang atau berapa kan sudah kembali juga bisa. Iya, yang lain dibalikin. Gitu loh, yang lain dikembalikan. Tetapi kalau belum berhasil dijual karena ekonomi misalnya sekarang lagi merosot Daya beli akibat turun. 3 tahun Iya. misalnya COVID, Covid. itu harus bisa dipahami juga karena penegakan hukum itu harus humanis, Iya. harus juga bijaksana. Iya. Faktanya memang ya keuangan negara juga Iya. merosot kan begitu, pendapatan negara merosot kan Iya, begitu. Iya. Kemudian ada fakta juga masyarakat sekarang banyak yang susah, banyak yang di PHK. Iya. Jadi melihatnya itu harus bijak. Makanya disebut penerapan hukum pidana itu adalah ultimum remedium, ada upaya terakhir Iya. kepada masyarakat yang melakukan kejahatan, harus murni kejahatan. Bahkan di kepolisian sendiri orang yang sudah melakukan kejahatan pun masih diminta di restoratif justice. Iya, masih ada RJ. Iya. Masih ada RJ. Iya. Restoratif justice. Kenapa? Karena pemikir atau pencetus restoratif justice ini tidak mau melulu hanya melihat kacamata kuda pidana. Kalau masih bisa dimusyawarahkan. Musyawarah mufakat seperti semboyan Pancasila. Musyawarah mufakat, musyawarah keluarga. Kenapa tidak? Iya. Upaya hukum pidana itulah terakhir. Tetapi kalau masih ada upaya, itu upaya kepailitan misalnya. Atau perdata masih berjalan. Iya. Dan timbulnya pun itu adalah akibat daripada perjanjian. Kenapa harus dikriminalisasi? Kira-kira begitu, Bang? Iya, harus humanis lah ya. Iya, harus humanis dong. Kan kita kan Pancasila. Ah iya, betul. Gitu Setuju. loh. Ya udahlah Pak Kamarudin presiden, saya DPR apa nih jadi menteri aja ya? Saya cocoknya menteri apa, Pak? Kalau saya cocoknya itu menteri kejujuran dan apa namanya itu motivasi. Oh ya, hipnotis. Oke, mantap. Iya. Uya Kuyang dulu katanya alay, sekarang giliran berbuat sesuatu buat negara dong ya. Siap itu. Oke. Dan intinya kita akan lihat bagaimana juga nanti langkah yang akan diambil sama Komisi Kejaksaan setelah tadi ditemui. Siap. Dan Mereka juga- berjanji hari Senin. Ya, Hari Senin. Harus melakukan suatu langkah. Rapat pleno ya pagi di awal agenda awal. Iya. sebelum Prapit berarti ya. Prapit tanggal 22 ya. Dua-dua Iya. sidang pertama ya. Mereka intinya akan mengambil langkah rapat pleno langsung di jadwal Senin paling awal pagi. Kemudian mereka tidak lanjuti dan mereka mungkin akan langsung berkomunikasi dengan pihak Kejati atau meminta klarifikasi. Saya sampaikan kepada pihak Komisi Kejaksaan. Iya. Saya hanya berbicara meminta perkara ini diluruskan. Saya tidak minta dibenarkan. Betul. Iya. Iya benar, diluruskan paling benar. Diluruskan. Kalau emang Iya. lo salah ya. Ya kalau gue salah, Iya. it's okay. Ya kan, Benar. tunjukkan salahnya Betul, mana. Tapi kalau saya betul, ya kan, Jangan ya sudah, salah-salahin. jangan salah-salahin dong. Benar, ini diluruskan. Diluruskan. Setuju Saya meminta Fair. diluruskan. Itu statement yang tadi saya Fair sampaikan enough, kepada komisioner. Jadi, kalau memang saya salah, tunjukkan salah saya di mana, saya memang bisa perbaiki, ya kita bisa bicara. Iya. Tapi kalau memang saya tidak salah, justru mereka yang salah, ya diluruskan juga. Dan harus Dan harus ditelusuri sampai di mana? Apakah ini hulu ada dan muat, hilir, hulu dan ya. hilir? Apakah ini memang ada yang nunggangi? Ya, siapa Atau memang karena aktornya? mereka aktornya ada perintah tertentu? Atau memang mereka mungkin kurang pandai dan kurang cakap karena seperti kata Bang Kamarudin tidak makan sayur dan buah, Iya. ya kan? Iya. Jadi tidak pinter, ya toh? Iya. Atau memang mereka sebetulnya pinter tapi pura-pura bego karena ada sesuatu PPB, ya toh? Atau Pura-pura- ada yang nyetir dari luar. atau ada yang nyetir dari luar. Low by order kan gitu. Kira-kira kalau emang ada nyetir di luar, kita dugaan nih. Dugaan. Lu udah ada orangnya belum di kotak lo? Saya nggak berani. Nggak ada nggak lo nggak usah lo Apa? sebut. Lo tahu kira-kira punya dugaan nggak di kotak? Kalau dari senting-senting di dalam itu, Iya. memang ada yang mengorder. Iya. Dugaan kuat ada order. Tapi saya bilang, mau ada order atau apapun juga, kita kembali lagi, kita publik ini sekarang kan zaman keterbukaan, transparan, ya kan? Irjen Pol FS aja ketika dia salah juga tetap harus Iya. salah. Mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya, ya kan? Iya. Irjen Pol TM pun salah pun juga mempertanggungjawabkannya, ya kan? Iya. Ya saya rasa di dalam kejaksaan ini pun ya mungkin dengan jabatan sekelas Irjen, ya kan, kalau memang besok salah pun saya juga percaya bahwa pucuk pimpinan Pak Jaksa Agung juga akan bertindak Iya. tegas kok. Jaksa Iya. Agung juga pasti Oh, hebat. pasti Ya. Pasti kayak Pak hebat. Kapolri kita juga. Iyalah, kan? saya yakin kok, aku Iya. yakin 1000% kalau memang anak buahnya ini mau yang sekelas bintang 2, bintang 3, kalau ini pun saya rasa dengan kredibilitasnya Pak JA, Pilihan presiden pasti sikat, nggak ada masalah. Jadi kalau satu itu. lagi yang sangat penting juga poinnya ya. Iya, iya. Presiden bersama Menteri Marinvest ya, Oke. Luhut Binsar Panjaitan Iya. kan terus dia pergi ke luar negeri
mencari investor. Betul. Bahkan tidak sedikit dari investor ini yang tadinya sudah sempat komit, entah kenapa mundur. Karena takut tidak ada kepastian hukum. Karena takut tidak ada kepastian hukum. Iya. Artinya, boleh saya simpulkan Indonesia butuh investor yang membawa uang segar Harus. untuk membangun negara ini. Betul. Beliau ini kan salah satu juga pengusaha, Iyalah. pengusaha lokal. Yang menggerakkan perekonomian Kalau kita. dari luar saja kita capek mengundangnya supaya masuk, kenapa yang lokal tidak Tidak kita bina diberdayakan. supaya hebat? Iya. Kenapa tidak diberdayakan atau dibina supaya hebat? Kenapa harus digigit? Padahal Iya. Presiden memerintahkan Iya. jangan menggigit orang benar. Iya. Nah, harusnya kan dibina, bukan Kriminalisasi. dikriminalisasi. Iya. Apapun motifnya, supaya nanti anak cucu kita bisa hidup berkembang biak dengan baik di negara ini. Iya. Kalau begini modelnya terus negara ini, saya sendiri pun jadi khawatir. Karena belum tentu anak-anak saya nanti jadi penegak hukum macam saya. Ya, bisa lah Lalu nanti, bagaimana insya Allah nasib bisa. mereka nanti kalau Iya. dikriminalisasi juga? Iya, iya. Karena saya tidak rela ada kriminalisasi. Saya rindu nanti setelah saya pergi ke surga misalnya, saya mau anak-anak cucu saya bersama anak-anak cucu abang juga dan yang lainnya Iya. hidup harmonis di negara ini. Betul. Maka saya harus berkorban untuk memperbaiki negara ini. Betul. Bukan lagi kepentingan saya, tapi adalah kepentingan publik kan begitu loh. Iya. Itulah kira-kira intinya. Kalau presiden saya aja, presiden kita misalnya capek mengundang investor supaya ada pembangunan yang bergairah di negara ini supaya sejahtera masyarakatnya, kenapa pengusaha lokal tidak dibina dengan baik? Iya, iya. Seperti beliau ini misalnya gitu kan, ada asetnya. Dia sedang menggerakkan ekonomi kita. Kenapa tidak dibantu? Iyalah. Mungkin ini jadi PR juga buat pemerintah kita PR, selanjutnya. PR juga buat Sebelum pemerintah. kita ngundang investor luar, yang dalam-dalam juga Diperbaiki juga dong. Semua izin Malah jangan kalau bisa dipersulit, itu ya investor kan? luar itu Dipermudah. harus bermitra dengan pengusaha Iya, lokal. Iya. Sehingga ketika mereka pergi, pengusaha lokal sudah jadi hebat kan begitu. Betul. Jangan melulu hanya dari luar, Iya. tapi yang lokal dimatiin kan begitu. Jangan dong. Iya. Nah, jadi jangan lagi ada kriminalisasi demi kepentingan kita yang lebih besar, yaitu kepentingan anak cucu kita, kepentingan eksistensi negara ini. Iya. Karena kalau pengusaha lokal semua kita habisi, maka tamatlah riwayat negara ini. Iya, jangan sampai, Pak. Begitu loh. Iya, iya. Kira-kira. Oke. Insya Allah negara kita akan lebih baik. Dan Amin. insya Allah ini semua akan Siap. Amin. baik-baik saja. Pasti. Siap. Semua Kami akan yakini. berjalan dengan lurus. Amin. Iya, kita luruskan Iya, aja. iya. Kita beri faktanya hukum. Yang salah ya salah, yang Yang benar benar ya ya benar. Begitu. Oke. Terima kasih. Kalau gitu, Mas Agus, Ya. Baik. Pak Kamarudin, Terima kasih, Siap. Bang. Ya. Siap. besok kita mampir ke Jestik ya. Siap. Siap. Terima kasih kita ya. Oke. Terima Terima kasih. kasih komen, Baik, guys. Tuhan berkati ya. Dan kalau Pak Kamarudin presiden, kasih komen saya menteri apa? Ya. Siap. Lo menteri investasi lo. Siap. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 2 menit saja, oh baby please don't go.